Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, saya doakan semoga kamu hari ini memiliki keadaan sehat walafiat yang sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Untuk kamu yang sedang kurang sehat, saya doakan semoga kamu lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke pembelajaran 3 dari subtema 2 dan tema 6 yang akan kita bahas dalam video pembelajaran ini, di mana ketiga materi yang kita sedang lihat ini akan kita bahas pada video pembelajaran ini. Adapun materi-materinya adalah yang pertama, memahami isi teks media cetak dengan menemukan pokok pikiran. Ini contohnya ya, contoh hal yang perlu diperhatikannya. Kemudian adalah yang kedua, aktivitas masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, ini ada lingkungan, dan aktivitasnya masyarakat pun apa gitu. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas masyarakat di lingkungan sekitar. Jadi berkaitan dengan lingkungan sekitar, nih dua materi yang terakhir. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, kita persiapkan dulu segala hal yang kita butuhkan. Pahami benar-benar dalam menerima video materi ini dengan baik agar kamu mudah dalam memahaminya. Yuk sama-sama kita bahas materi demi materi dari video pembelajaran ini. Materi pertama bersumberkan berdasarkan muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3, di mana materinya adalah memahami isi teks media cetak dengan menemukan pokok pikiran. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memahami isi teks antara lain. Jadi kalau kamu pengen menemukan isi teks atau memahaminya, ada 4 hal nih yang harus kamu perhatikan dalam memahami isi teks. Jadi kalau kamu melakukan 4 hal ini, pasti kamu akan memahami isi teks dari media cetak yang akan kamu temukan. Yang pertama adalah membaca dengan seksama teks bacaan. Yang namanya membaca seksama itu berarti membaca dengan teliti, sungguh-sungguh, dan khusyuk, sehingga kamu mudah dalam memahami dan menemukan hal-hal yang kamu anggap penting dalam teks bacaan tersebut. Jadi harus melakukan membaca dengan seksama ya. Yang kedua adalah mencatat hal-hal penting dari yang ditemukan. Jadi setelah kamu membaca dengan seksama dari teks bacaan tersebut, kamu akan menemukan yang namanya hal-hal penting atau ide pokok yang akan kamu temukan. Setelah kedua, poin kedua ini kamu temukan, maka kamu kembali lagi nih. Setelah baca, kamu kembali lagi menemukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Jadi ketika dapat hal-hal penting, kamu juga dapat pula pokok pikiran dari setiap paragraf. Dan yang terakhir, poin keempatnya adalah menemukan pikiran pokok seluruh bacaan. Nah, pikiran pokok seluruh bacaan berarti semua paragrafnya kamu telah mendapatkan ide pokok dari pikiran-pikiran yang ada pada setiap paragraf. Jadi kalau paragrafnya ada 5, 6, maka kamu akan menempatkan pula atau menemukan pikiran pokoknya sebanyak 5 atau 6 tersebut. Gimana? Mudah ya dalam memahami hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memahami teks. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada contoh ya. Di sini ada contoh, sekali lagi di slide yang sekarang ini sedang kita saksikan. Kita baca dulu ya contoh dari paragraf yang ada. Embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Proses terbentuknya embun ini biasanya terjadi pada malam hari. Saat suhu udara cukup dingin, saat udara dingin, udara tidak mampu menampung uap air dalam jumlah banyak. Uap air yang tidak mampu ditampung itulah yang kemudian berubah menjadi titik-titik air atau embun. Nah, gimana? Sekali cukup nggak kira-kira dalam memahami isi teksnya tersebut? Nah, dari isi teks ini, mudah-mudahan cukup ya, hanya dengan sekali kita membaca saja. Dari teks ini, dari paragraf ini kita dapat menemukan yang namanya kalimat
utama dan pokok pikiran. Apa sih kalimat utamanya? Nah, kalimat utamanya udah dikasih contekan nih di sini nih. Dari paragraf ini kita akan menemukan berupa kalimat utama berbentuk atau berbunyi embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Nah, ada di paragraf berapa? Ada di paragraf yang kita bahas tentunya ya. Hanya saja di kalimat awal. Di kalimat awal dari sebuah paragraf. Jadi terbentuk prosesnya itu menjadi titik-titik air dari yang namanya embun. Kemudian sedangkan pokok pikirannya adalah proses pembentukan embun. Jadi beda antara kalimat utama dengan pokok pikiran. Kalau kalimat utama itu bisa satu kalimat, bukannya semua kalimat. Kalau semua kalimat itu namanya paragraf. Dari sekian banyak paragraf, di antara satu paragraf tersebut pasti ada yang namanya kalimat utama dan pokok pikirannya. Kita lanjutkan ya ke slide berikutnya. Di slide yang kita saksikan ini adalah materi kedua ya, dari muatan ilmu pengetahuan sosial dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Di mana materinya adalah aktivitas masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, ini namanya juga aktivitas. Harus kita pahami dulu nih beberapa pengertian tentang aktivitas dan interaksi sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus menjalin interaksi dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan alam maupun sosial. Jadi manusia itu tidak dapat hidup sendirian, melainkan butuh bantuan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Interaksi antara manusia dengan lingkungan merupakan suatu hubungan timbal balik. Nah, yang disebut ya, hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Pengaruh ini terlihat dari keberagaman aktivitas masyarakat. Keberagaman itu berarti bermacam-macam aktivitas masyarakatnya dalam melakukan interaksi. Banyak ya, interaksi itu bisa apa aja yang dapat kita lakukan atau kita perbuat. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh ya. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Bali terkenal dengan kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Masyarakat Bali memiliki ciri khas dalam pengolahan lahan pertanian yang disebut dengan subak. Nah, subak itu adalah pengolahan lahan pertanian ya, yang berada di daerah Bali yang dibentuknya dengan cara ciri khas. Nah, ini hanya khusus adanya di daerah Bali. Interaksi sosial masyarakat Bali terjalin melalui subak. Nah, jadi interaksi sosialnya itu terjalin karena melalui perantaranya adalah subak. Setiap bulan, warga mengadakan pertemuan untuk memusyawarahkan tahapan kegiatan pertanian, pemilihan jenis padi, hingga waktu penanaman padi yang tepat. Jadi dari awal pengen nanam padi sampai memanen padi, masyarakat Bali itu melakukan namanya musyawarah. Melalui interaksi ini, seluruh masyarakat di Bali mendapatkan pengairan dengan adil dan merata. Jadi, efek atau dampak subak ini, masyarakat Bali menjadi masyarakat yang keberagaman dan menjalin kebersamaan antara satu dengan yang lainnya cukup baik, bahkan dikatakan baik. Kita lanjutkan. Setelah menyaksikan video yang tadi kita sudah bahas bersama ya, dari 3 materi yang ada, coba kamu kerjakan soal-soal latihan berikut dari nomor 1 sampai nomor 4. Usahakan kerjakan sesuai dengan video pembelajaran yang sedang saat ini kita saksikan, tanpa meminta bantuan orang lain, tanpa menerima bantuan dari orang lain pun. Usahakan kerjakan dengan hasil karya kamu sendiri, karena soal-soal latihan ini adalah soal-soal yang diambil dari berdasarkan video pembelajaran yang sedang kamu saksikan.
Ulangi pembelajarannya dari awal videonya sampai nanti akhir, kamu akan menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan ini dengan baik dan benar. Ikuti perintah yang diterima oleh Bapak dan Ibu guru kamu di sekolah, kemudian kamu jawab sesuai dengan kemampuan dan percaya diri kamu sendiri. Kita lanjutkan ke materi yang ketiga ya, walaupun tadi sudah terpotong ya dengan latihan soal. Nah, ternyata di slide berikutnya ini masih kita temukan materi yang ketiga. Jadi jangan terkecoh dengan slide yang ada ya, karena latihan itu bisa berada di antara materi 1 ke 2, antara materi 2 dan ketiga. Materi yang ketiga adalah materi yang bersumberkan kepada muatan pelajaran PPKN dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, di mana materinya adalah aktivitas masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, namanya juga aktivitas, berarti ada hak, ada kewajiban, dan ada tanggung jawab yang harus kita lakukan selaku bagian atau anggota masyarakat. Nah, ada hal-hal poin yang penting yang harus kamu lakukan. Pertama adalah setiap warga masyarakat memiliki kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Kewajiban, tanggung jawab, dan hak beragam wujudnya sesuai lingkungan tempat tinggalnya. Jadi antara satu dengan yang lainnya berbeda kewajiban, tanggung jawab, dan haknya masing-masing. Tidak bisa disamakan. Kemudian hal yang penting yang kedua adalah jika kita menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dengan benar, maka kita akan mendapatkan hak kita dengan sepenuhnya. Jadi harus melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya terlebih dahulu, baru kita bisa mendapatkan yang namanya hak. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada beberapa pengertian atau definisi dari yang namanya kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Jadi kamu harus paham dulu nih pengertian-pengertian ketiga hal tersebut. Yang pertama adalah kewajiban. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Jika ingin memperoleh hak, kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu. Nah, ini yang namanya yang disebut dengan kewajiban. Yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Nah, beda ya kewajiban dengan tanggung jawab. Sikap menyadari itu bagian dari yang namanya tanggung jawab. Sedangkan yang ketiga poinnya adalah hak adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung pada peran yang dimiliki. Jadi kalau perannya berbeda, nggak mungkin mendapatkan hak yang sama. Mendapatkan rasa hangat dari api unggun adalah hak siswa, karena di sini ya yang sedang berada di antara api unggun itu adalah siswa, maka dia berhak mendapatkan rasa hangat. Sebagai kewajiban dan rasa tanggung jawabnya, semua siswa harus berbagi tempat dan tidak terlalu dekat dengan api unggun. Karena kalau terlalu dekat dengan api unggun akan berdampak negatif atau merugikan si siswa itu sendiri. Nah, pada slide yang sedang kita saksikan ini ada beberapa hak nih selaku kita menjadi warga negara Indonesia dan kewajiban pula terhadap warga negara Indonesia. Haknya itu di sini baru seolah-olah 7 ya, padahal hak itu banyak. Hanya diringkas saja menjadi 7. Bisa jadi ada yang lain yang kamu belum mendapatkannya. Pertama adalah hak warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Ini ada di pasal 27 ayat 1. Yang kedua, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi ini pun ada di pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, berhak atas usaha pembelaan negara. Jadi kalau nanti negara ada perang darurat
ada darurat perang ya, maka di sini kamu memiliki hak atas usaha pembelaan negara, pasal 30 ayat 1. Nah, tertera di sini. Poin utamanya adalah ikut pembelaan negara. Yang keempat, berhak berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat. Ya, ini ada nih di pasal 28. Jadi berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pendapat itu ada di pasal 28. Yang kelima, memilih, memeluk dan menjalankan agama. Seperti hal yang kita ya, memilih, memeluk dan menjalankannya itu ada di pasal 29 ayat 2. Jadi oleh karena itu kita tidak bisa nih memaksakan agama kepada orang lain yang sudah beragama. Kalau dia belum beragama boleh kita ajak, kita rangkul, tapi kalau sudah memiliki agama kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Keenam adalah berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Jadi kamu kalau tinggal di Indonesia maka kamu berhak memperoleh pendidikan. Ya, sedangkan yang ketujuh, berhak mempertahankan wilayah NKRI. Nah, mempertahankan wilayah NKRI itu bagian dari hak yang harus kamu miliki, dan ini ada di pasal 30 ayat 1. Ini adalah hak-hak yang akan kamu miliki kalau kamu menjadi warga negara Indonesia. Kalau kamu merasa warga Indonesia, maka kamu mendapatkan hak. Ketujuh hak ini secara cuma-cuma dari negara. Sedangkan kewajibannya, nah kalau kamu menuntut hak, maka pasti akan dituntut pula kewajibannya. Kewajibannya adalah membayar pajak dan retribusi. Retribusi itu tergantung posisi kita di daerah mana ya. Kalau kita naik tol ya pasti kita harus bayar tol. Contohnya begitu. Membayar pajak adalah bagian dari kewajiban kita karena itu adalah untuk membangun negara. Ada pasal 23A dan ini adalah kebijakan Pemda. Yang kedua adalah menaati dan menjunjung tinggi hukum dan negara. Ini ada di pasal 27 ayat 1. Yang ketiga adalah berperan serta dalam membela negara. Ini kewajiban pula ada pada pasal 30 ayat 1. Sedangkan yang keempat, kewajiban warga negara adalah menghormati hak orang lain dan menjunjung tinggi moral, agama, dan keamanan. Jadi kita harus menghormati hak orang lain ya. Begitu juga dengan moral dan agamanya. Tidak boleh ketika mencaci, mencemooh, meledek-ledekan, itu tidak boleh berkaitan dengan moral, agama, dan lain-lain. Yang kelima adalah ikut serta dalam pembangunan bangsa ke arah yang lebih baik. Ini kewajiban kamu nih. Kalau negara membutuhkan, maka kamu harus melakukan ini juga nih. Ikut membangun bangsa ke arah yang lebih baik. Yang keenam, yang terakhir adalah mengikuti pendidikan dasar. Ini kewajiban kamu karena pendidikan dasar di Indonesia wajib 9 tahun yang harus kamu tuntaskan. Tidak boleh enggak karena ini merupakan kewajiban. Demikian pembahasan materi 3 pada subtema 2 tema 6 yang dapat saya berikan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa jika kamu kurang memahami dari materi-materi yang tadi saya baru jelaskan, maka silakan menonton video kembali dari awal hingga akhir hingga kamu mendapatkan pemahaman yang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.